Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansyarullah TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi kehidupan Anda hari ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ansyarullah TV. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan sholat adalah tidak tumaninah ketika sedang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Sebagaimana yang disebutkan dalam Misnad Imam Ahmad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tak sempurnakan ruku' dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 11532. Seperti dilansir pikiran rakyat Cirebon.com, dari YouTube Doapedia, tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dengan tumaninah, lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumaninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 757 dari Abu Hurairah. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan sholat, namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik. Dari berwudu, takbiratul ikram, hingga salam. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis Hasan riwayat Al-Asbahani 2535. Sebab yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun, tidak ada satupun diterima sebagaimana yang disebutkan hadis tadi adalah karena tidak tumaninah dalam ruku' dan sujud. Tidak heran jika sholat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar, hanya setengah saja. Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai sholat namun tidak ditulis pahala baginya melainkan hanya 1/10 dari sholatnya. 1/9-nya, atau setengahnya saja. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Padahal amalan yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik semuanya. Namun jika sholatnya saja buruk, maka mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Maka, marilah kita senantiasa memperbaiki amalan sholat kita, agar Allah melihat bahwasanya sholat yang kita lakukan tidak hanya gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, semoga ini semua menginspirasi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.